Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari analisis tren penjualan pada data penjualan retail global. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Dinda Intania, yang kedua ada Faiz Dusyarian, saya sendiri, yang ketiga ada Meita Frinkanaji, dan yang keempat ada Reta Yulia Margaresa. Untuk latar belakang dari data penjualan ini, data penjualan yang kami gunakan itu mencakup informasi tanggal transaksi, buyer gender, kategori produk, demografi pembeli, lokasi, harga, biaya pengiriman, volume penjualan, dan juga rating pelanggan. Untuk analisis tren penjualan ini membantu perusahaan mengidentifikasi produk yang paling diminati, segmen pembeli yang paling menguntungkan, serta wilayah dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Dari hasil informasi yang dianalisis ini sangat penting untuk mendukung strategi manajemen persediaan, perencanaan pemasaran, penentuan harga yang kompetitif, dan juga pengembangan strategi ekspansi ke wilayah baru. Untuk tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi kategori produk dengan kontribusi penjualan terbesar terhadap total revenue itu. Lalu yang kedua menganalisis pola pembelian berdasarkan demografi pelanggan. Yang ketiga memetakan distribusi penjualan secara geografis. Yang keempat, mengevaluasi tren penjualan dari waktu ke waktu untuk mendeteksi pola musiman dan periode puncak. Dan juga yang terakhir, menganalisis tingkat kepuasan pelanggan per kategori produk dan juga lokasi geografis. Untuk analisis yang pertama, ada penjualan setiap kategori. Di sini kita menggunakan pie chart untuk mengetahuinya. Terlihat dari pola pie chart-nya sendiri, clothing ini sangat mendominasi sekitar 387.329. Lalu yang kedua ada di ornamen, sekitar 92.942. Lalu yang terakhir di other, sangat kecil, menunjukkan bahwa produk fashion clothing ini menjadi produk unggulan dan tulang punggung dari penjualan retail itu sendiri. Selanjutnya ada di analisis penjualan berdasarkan jenis kelamin atau gender, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis penjualan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Di sini kami memetakan kepada dua gender. Yang pertama ada female dan male, dan kita petakan lagi berdasarkan kategori produk, ada clothing, ornamen, dan other. Di sini berdasarkan analisis ini kita bisa melihat bahwa penjualan tertinggi ternyata ada pada gender male atau laki-laki, yang mana pada produk tertinggi adalah clothing hingga mencapai lebih dari 220.000 penjualan. Sedangkan untuk male sendiri yang paling kecil penjualannya adalah other. Begitupun dengan female, meskipun di sini penjualan clothing itu tidak setinggi dari penjualan clothing pada gender male, penjualan clothing pada gender female juga menempati urutan yang paling tinggi pada 100.000 penjualan. Disusul oleh ornamen dan yang paling kecil adalah other. Di sini kita bisa simpulkan bahwa dari kedua gender untuk penjualan paling tinggi sama-sama pada produk clothing dan penjualan paling rendah sama-sama pada produk other. Selanjutnya. Selanjutnya di sini kita melakukan analisis penjualan berdasarkan usia, yang mana untuk rentang kategori usia berdasarkan analisis kami pada rentang usia 18 tahun hingga 35 tahun. Di sini kita juga memetakan berdasarkan kategori produk, ada clothing, ornamen, dan other. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa penjualan yang paling tinggi ada pada rentang usia 28 hingga 30 tahun, dan kemudian menurun secara signifikan di hingga usia 34, meningkat dan menurun tajam setelah usia 34 tahun. Di sini kita juga bisa melihat bahwasanya untuk produk other yang berwarna hijau, untuk jumlah penjualannya cenderung rendah dan stabil. Sedangkan untuk produk uh, clothing ini meningkat dan menurun secara fluktuatif. Selanjutnya. Di sini kita juga melakukan analisis berdasarkan penjualan berdasarkan waktu. Di sini untuk rentang waktunya mulai dari November 2023 hingga November 2024. Untuk penjualan tertinggi ini terjadi pada bulan April hingga Mei pada tahun 2024. Kemudian menurun secara bertahap, kemudian naik kembali pada bulan Juni hingga Juli 2024, lalu menurun secara signifikan dan
penurunan yang drastis pada bulan Oktober hingga November 2024. Selanjutnya. Selanjutnya di sini kita melakukan analisis penjualan berdasarkan kota, yang kita juga selain memetakan berdasarkan kota, kita juga memetakan berdasarkan produk kategori, yang mana ada clothing, ornamen, dan other. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Sydney menempati total penjualan tertinggi sekitar 30.000 unit, sehingga dianggap sebagai pasar yang paling potensial. Dan penjualan terendah adalah Glasgow, Paris, Toronto, Montreal yang masing-masing berada di bawah 20.000 per unit. Dan hampir di semua kota, kategori clothing ini menempati kategori produk yang menyumbang sekitar 70 hingga 80% dari total penjualan. Sehingga produk clothing ini merupakan produk fashion, produk kategori produk yang paling diunggulkan. Selanjutnya adalah peta penjualan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis peta penjualan. Di sini terlihat bahwa Amerika Serikat memiliki konsentrasi bubble terbesar dengan New Jersey dengan sekitar total sales 39.889. Kemudian di kawasan Eropa dan sekitarnya terdapat beberapa volume yang bervariasi, tetapi skalanya masih di bawah Amerika Serikat tadi. Jadi banyak wilayah di peta seperti Amerika Selatan, seperti sebagian besar Afrika dan Asia Tenggara yang masih belum memiliki bubble yang berarti atau bahkan belum terjangkau sehingga kontribusi penjualan dari area tersebut masih sangat minim. Selanjutnya, kemudian ini kami melakukan analisis jumlah keluhan pelanggan. Jadi ada 3 isu utama. Yang paling banyak yaitu keterlambatan pengiriman, ekspektasi produk tidak terpenuhi, dan penanganan yang ceroboh. Jadi fluktuasi tajam mengindikasikan bahwa masalah muncul masalah muncul dalam gelombang, kemungkinan terkait batch produksi atau kampanye promosi tertentu. Selanjutnya, kemudian ada tingkat kepuasan pelanggan per produk. Jadi produk kategorinya ada clothing, ornamen, dan other. Semua kategori tersebut memiliki peningkatan jumlah pelanggan, akan tetapi mayoritas review cenderung positif pada produk clothing. Kemudian yang kedua ada dari ornaments. Kemudian yang terakhir other. Selanjutnya, kemudian kemudian ada analisis tingkat kepuasan pelanggan per kota, yaitu di sini dapat dilihat bahwa kota Las Vegas, Pittsburgh, dan New Jersey memiliki rating tertinggi, menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang paling kuat di antara seluruh kota. Kemudian, Portland, San Antonio, Cleveland, dan Detroit juga menunjukkan dominasi rating 5, menandakan kualitas layanan dan produk yang stabil dan memuaskan. Jadi gradasi warna biru hingga kuning ini dapat diperjelas bahwa sebagian besar kota cenderung memiliki ulasan yang positif. Selanjutnya, selanjutnya dashboard penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dashboard penjualan. Nah, pada dashboard penjualan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai performa retail bisnis global. Dan di sini dapat diketahui bahwa kategori clothing ini terbukti menjadi revenue driver utama dengan kontribusi kurang lebih 75% dan didominasi oleh pembeli pria dengan nilai transaksi tertinggi. Dan target demografis utama ini adalah kelompok usia 19 sampai 30 tahun yang ternyata menunjukkan buying power optimal dan secara temporal bisnis ini mengalami peak season di kuadran 2 sampai dengan kuadran 3 dan dengan penjualan tertinggi pada bulan April Mei 2024.
serta distribusi geografis ini menunjukkan konsentrasi penjualan di Amerika Serikat, Eropa dengan kotanya yaitu Sydney, New Jersey, dan Miami sebagai kota top performing. Dan dashboard ini juga mengidentifikasi bahwa strategi ini harus fokus pada kategori clothing untuk segmen pria di usia produktif pada wilayah-wilayah strategis yang akan menjadi kunci pertumbuhan bisnis. Next. Selanjutnya ada dashboard pasca jual. Di dashboard pasca jual ini mengungkapkan bahwa meskipun bisnis ini mencapai volume penjualan tertinggi, namun terdapat area improvement signifikan dalam operasional, seperti keluhan pelanggan. Dan keluhan pelanggan ini terpusat pada 3 isu utama. Yang pertama ada keterlambatan pengiriman, ekspektasi produk tidak sesuai, dan penanganan pengiriman yang ceroboh. Namun demikian, tingkat kepuasan pelanggan ini secara keseluruhan tetap tinggi dengan mayoritas memberikan rating 5, terutama untuk kategori clothing. Dan kota-kota seperti Las Vegas, Pittsburgh, dan New Jersey ini menunjukkan satisfaction level tertinggi. Dan dashboard ini juga mengindikasikan bahwa dengan perbaikan pada sistem logistik, quality control yang lebih ketat, dan representasi produk yang lebih akurat dalam marketing, bisnis ini dapat meningkatkan customer satisfaction dari tingkat good menjadi excellent, serta dapat mengurangi rating rendah akibat service failure. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, kinerja penjualan retail global ini menunjukkan kategori clothing menjadi sumber pendapatan terbesar atau kurang lebih 75% dari penjualan dan menjadi tulang punggung bisnis, serta penjualan ini didorong oleh pembeli pria dan usia optimal untuk membeli itu 19-30 tahun dan yang menunjukkan daya beli tertinggi. Lalu secara musiman ini penjualan mencapai puncak pada kuartal kedua hingga ketiga atau puncak tertinggi itu pada April sampai Mei 2024 dan sehingga periode ini dapat menjadi momentum penting untuk optimalisasi persediaan dan promosi. Dan di sisi lain ini evaluasi pasca jual menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan sebenarnya ini cukup tinggi. Terbukti dari dominasi rating 4 sampai 5 dan terutama itu pada kategori clothing. Namun terdapat masalah operasional signifikan berupa keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang tidak konsisten, dan penanganan komplain yang belum optimal. Dan ketidakpuasan pelanggan ini ternyata tidak merata antar wilayah dan menandakan bahwa ketidakseimbangan kualitas layanan. Dan secara keseluruhan, bisnis ini memiliki fundamental pasar yang kuat. Namun untuk mempertahankan pertumbuhan dan loyalitas pelanggan ini diperlukan peningkatan pada sistem logistik, kontrol kualitas, dan akurasi pusat pemasaran. Dan dapat disimpulkan bahwa clothing ini tetap menjadi aset utama perusahaan, sehingga standar kepuasannya ini dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan performa kategori ornamen dan terutama kategori order yang ternyata kontribusinya ini masih rendah. Next. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi manajerial. Nah, yang pertama itu eh, optimalisasi inventory dan produk development clothing. Nah, implementasikan sistem prediksi permintaan yang lebih akurat untuk mencegah stock out di periode peak season sambil mempertahankan quality control yang ketat untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang sudah tinggi. Lalu yang kedua yang dapat dilakukan adalah membuat strategi pemasaran berdasarkan gender. Nah, ini dengan cara membuat kampanye khusus untuk pembeli pria dengan tawaran produk premium karena mereka membelanjakan uang lebih banyak, sekitar 240.000 unit sales penjualan dibanding wanita yang hanya 100.000 di kategori clothing. Dan kita juga bisa menawarkan program loyalitas dan rekomendasi produk yang personal untuk mendorong pembelian berulang. Lalu selanjutnya yang bisa dilakukan adalah target digital campaign untuk milenial dan Gen Z. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara memfokuskan pemasaran digital ke kelompok usia 19-30 tahun yang paling banyak berbelanja dan dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk promosi melalui influencer dan konten dari pengguna. Lalu yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memanajemen stok berdasarkan musim. Nah, dapat dilakukan dengan cara menyiapkan stok lebih banyak menjelang April sampai Mei karena ini adalah periode penjualan tertinggi. Yang
tahun 2024 itu mencapai 47.000 lebih sales per unit. Dan dapat dibuat promo menarik seperti diskon kilat dan paket bundling untuk meningkatkan penjualan di bulan-bulan sepi seperti Agustus dan November. Lalu selanjutnya adalah perluas jangkauan pasar. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memasuki pasar baru di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika yang masih belum banyak terjangkau dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk memahami selera dan daya beli konsumen lokal. Nah, di kota-kota yang sudah bagus seperti Sydney, New Jersey, dan Miami ini bisa ditingkatkan penjualan dengan membuka toko lebih banyak atau bekerja sama dengan toko lokal. Dan yang terakhir, ini bisa memperbaiki sistem pengiriman dan kontrol kualitas. Nah, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan sistem pengiriman dengan tracking real time untuk mengatasi keluhan keterlambatan yang sering terjadi. Dapat menggunakan jasa kurir yang lebih terpercaya dan membuat standar layanan yang jelas serta memperketat pengecekan kualitas produk. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.